Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang himbauan baru OJK Anda para nasabah yang memakai pinjaman online legalnya OJK, gitu ya. Himbauan ini saya dapat dari Instagramnya OJK. Oke, langsung saja kita lihat postingannya. Nah, di sini dia ya. Di sini judulnya terjerat utang pinjol. Ya, begini tips untuk melunasi utangmu. Nah, mari kita baca. Catat semua utang agar tidak lupa membayar hutang. Yang kedua, lunasi utang sesuai skala prioritas. Lunasi utang dimulai dari nominal paling kecil. Lunasi utang dengan bunga paling besar agar bunga tidak semakin bertambah. Lunasi hutang dimulai dari yang paling dekat tenggat waktunya agar terhindar dari denda. Selanjutnya, cari penghasilan tambahan untuk membantu melunasi utang lebih cepat. Tapi ingat, jangan berutang untuk melunasi utang ya sobat. Nah, ini dia ya. Jadi, OJK memberikan tips bagaimana cara agar hutang Anda itu bisa lunas di pinjol legal OJK tersebut. Gitu loh ya. Tipsnya sangat standar sekali ya, siapapun atau artikel manapun. Siapa sih yang nggak tahu seperti itu? Ya kan, siapa sih yang tidak mencatat hutangnya gitu kan? Siapa sih yang tidak menentukan utangnya skala prioritas gitu kan? Siapa juga yang tidak ingin mencari penghasilan tambahan untuk membantu melunasi utang lebih cepat? Semua orang melakukan hal tersebut, oke? Nah, tapi di sini, nih di kalimat ini ya, tapi ingat jangan berhutang untuk melunasi hutang ya sobat. Artinya jangan galop tulop atau jangan gali lubang tutup lubang untuk melunasi pinjol-pinjol Anda. Ya, artinya apa Bang Messi? Sebenarnya kalau dielaborasi ya, menurut paham saya yang sudah berpengalaman di pinjol, jangan berhutang untuk melunasi hutang. Itu adalah Anda jika sudah mempunyai hutang di 1, 2, 3 pinjol dan tidak bisa bayar, maka galbaikan pinjol Anda atau gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda itu. Ya, jangan nambah-nambah pinjol lagi. Beda dengan pro player pinjol tersebut yang sudah tidak takut dengan yang namanya pinjol. Ya, mereka malah cari-cari pinjol untuk dikuras. Mereka sudah tidak takut. Nah, ini video ini saya khususkan untuk orang yang masih takut. Ya, karena orang berbeda-beda. Ada yang takut, ada yang tidak takut. Nah, kita kembali ke topik. Jangan tambah-tambah pinjol lagi. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena ketika Anda membayar hutang pinjol dengan cara mencari pinjol-pinjol lainnya, maka Anda hanya mengganti sumbu bom waktu tersebut saja. Tidak meniup atau tidak menyiram sumbu tersebut. Oke? Sumbu bom tersebut tetap nyala karena tidak disiram atau tidak dimatikan. Sehingga bulan depannya Anda tetap memiliki hutang dengan nominal yang sama, bahkan bisa lebih besar, dan memiliki tenor hutang yang sama atau bahkan lebih singkat lagi. Ya. Ujung-ujungnya bom itu tetap saja meledak. Di sini saya setuju dengan kalimatnya OJK walaupun harus saya elaborasikan karena saya berpengalaman galbay gitu ya. Di sini ingat jangan berutang untuk melunasi utang ya sobat ya. Nah, artinya adalah jika Anda sudah tidak punya uang lagi, maka galbaikan pinjol-pinjol Anda. Tidak perlu cari-cari uang dengan cara hutang lagi. Karena jika Anda bayar hutang pakai hutang lagi, Anda akan mentok. Sehingga Anda akan melakukan hal-hal kriminal yang lainnya untuk mendapatkan uang. Ya, orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang mengakhiri hidupnya, bunuh diri, yang nyolong untuk bayar pinjol, dia itu sudah gali lubang tutup lubang dulu. Dia juga sudah mengusahakan hal-hal lain untuk mendapatkan uang. Tapi karena mentok, karena ketakutan juga, maka mereka akhirnya melakukan hal-hal kriminal. Ya, sampai-sampai mengakhiri hidup orang lain, nyolong, bobol ATM. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya gagal bayar. Karena OJK pun di sini menghimbau jangan berhutang untuk melunasi hutang. Nah, kalau tips ini ya tips standar gitu loh ya, orang juga sudah melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana jika saya sudah melakukan hal itu, pinjol saya tidak lunas juga? Nah, itulah pertanyaannya. Jawabannya ya tadi, galbaikan. Oke? Lalu di sini, cek legalitas pinjol sebelum mengajukan pinjaman dan pastikan sanggup melunasi. Nah, bagi Anda yang mau tahu pinjol ini legal atau ilegal, gak perlu nyari-nyari di Google. Apakah pinjol ini legal, apakah pinjol itu ilegal, dan lain-lain gitu loh ya. Bahkan sebenarnya Anda itu
harusnya tidak peduli mau legal mau ilegal gitu kan. Stop pinjolnya gitu sebenarnya ya. Nah, tapi bagi Anda yang penasaran, cara mengecek legalitas pinjol itu bisa melalui WA. Akan saya contohkan sebentar. Nah, sekarang saya sudah ada di WA. Sebelum Anda mencari tahu legalitas dari pinjol tersebut, Anda wajib nge-save nomor OJK tersebut, yaitu 081 157 157 157. Gitu loh ya. Lalu, jika sudah di-save, Anda tinggal ketikkan saja, misalkan rupiah cepat, gitu kan. Rupiah cepat ini legal apa ilegal ya? Nah, perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau Rupiah Cepat telah berizin dari OJK status legal. Seperti itu. Ya, Anda juga bisa cari nama pinjol-pinjol yang lain, Anda tinggal ketikkan saja di situ. Gitu. Oke. Nah, kalau saya lebih seneng galbay itu di pinjol-pinjol yang legal daripada pinjol yang ilegal. Karena pinjol ilegal itu tidak bisa ketebak dia itu pengen apa. Tidak bisa ketebak cara nagihnya itu bagaimana. Ya, karena dia ilegal, jadi dia bisa semena-mena gitu loh ya. Kalau yang dari pinjol-pinjol yang legal seperti ini, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Aku Laku, Kredivo, 98% mereka itu tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. 2%-nya ada yang berani melanggar hukum ya. Tapi selama kita mengabaikan semua penagihan-penagihan tersebut, maka semakin minim pula resiko kita ini terkena hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dikirim paket, dikirim GoFood, Gojek, dan lain-lain. Ya, ingat, zaman sekarang, zaman pinjol ini, DC-nya sudah pada edan-edan, sudah pada stres-stres, ya. Jadi yang waras ngalah, tidak perlu merasa ingin menang melawan DC, ya. Jika Anda ditagih, maka abaikan saja, gitu. Oke? Nah, mari kita baca komentar-komentarnya di sini. Apakah banyak komentar-komentar yang wow gitu ya? Di sini penagihannya yang tidak sesuai SOP, legal rasa ilegal. Nah, oke. Niat mau ngelunasin tapi udah nelpon keluar kondar, udah bikin malu. Gimana tuh ya? Itu nggak boleh keluar kondar ini ya, pinjol-pinjol yang legal OJK itu. Oke, lanjut. Hapuskan saja pinjaman online legal dan ilegal. Tidak ada manfaatnya, apalagi bunganya melebihi peraturan yang ada. Gimana kalau APK legal tapi ancamannya parah? Pakai suruh gade barang ada di rumah. Pengaduan ke OJK saya berapa kali nggak pernah ditanggapi sama sekali. Nah, ini masalahnya ini. Masalah yang umum kita temui pada nasabah-nasabah yang terjerat hutang di pinjol. Kalau saja kita semua bisa menormalisasi permasalahan-permasalahan penagihan-penagihan atau terjerat pinjol ini, maka pinjol-pinjol ini akan segera bangkrut, ya. Karena tidak semua orang bisa menormalisasi yang namanya penagihan yang kasar, penagihan yang bikin malu, penagihan keluar kondar, maka pinjol ini makin subur. Karena kebanyakan orang tidak mau mengalami hal itu, tidak mau menormalisasi. Kalau mau menormalisasi, biasa saja ya sudah saja, telepon keluar kondar, mau ke kondar kayak, mau datang ke rumah kayak, terserah. Nah, itu pinjol itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Kekuatan dari pinjol itu adalah rasa takut Anda. Kalau Anda sudah tidak takut, maka pinjol ini lemah dan Andalah yang menang. Seperti itu prinsipnya. OJK kerjaannya apa sih? Lapor OJK emang ada respon. Ini masalahnya itu masalah dari dulu, dari tahun 2019 sampai sekarang. Masalahnya itu masalah itu aja gitu loh ya. Tidak ada masalah baru. Ada sih ya masalah seperti DC yang ngirim paket. Tapi itu kan cuma satu saja yang baru seperti itu. Ya, kebanyakan masalahnya itu tidak diladeni OJK, penagihannya melenceng, menagih keluar kondar gitu kan ya. Nah, andai saja para masyarakat Indonesia bisa menormalisasi hal tersebut, maka pinjol ini akan cepat bangkrut. Ya, karena pinjol sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Ya, solusi dari gagal bayar pinjol itu adalah menjadi pemberani. Sudah tok itu saja. Ya, tapi ingat, jangan keluar batas pemberaninya, jangan juga kriminal gitu kan. Menjadi pemberani di sini adalah berani menggagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda untuk menyelamatkan hidup Anda. Oke? Karena zaman sekarang ini sudah banyak yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri hanya karena pinjol. Sudah banyak yang ngerampok ATM
hanya karena pinjol, mengakhiri hidup orang lain, menjarah toko hanya untuk bayar pinjol. Anda jangan seperti itu. Ya. Anda harus berani galbay tanpa harus melakukan hal-hal kriminal dan menjalani hidup Anda. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.